Ya, selamat sore kepada para penonton Mas Mansur Channel yang saya banggakan. Hari ini kita meneruskan bincang-bincang kita bersama Romo Dukun Gatot Harjo, merupakan Romo Dukun yang ada di Dusun Kerajaan, Desa Kandangan, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Seperti yang baru tadi kita diskusikan, kita mendapatkan banyak informasi terkait situs megalitik yang ada di Dusun Kerajaan, Desa Kandangan, Kecamatan Senduro, yaitu khususnya situs Mbah Selo Gending. Dalam kesempatan ini, Romo Dukun kebetulan hari ini cukup berbaik hati dengan kita bersama, tentunya dengan Mas Mansur Channel, bahwa hari ini kita juga diajak untuk memperbincangkan alat-alat upacara yang mana menjadi satu yang khusus bagi peralatan peribadatan dalam upacara-upacara ritual di daerah-daerah Tengger di Lumajang tentunya, gitu ya Romo Dukun ya. Jadi ini alat-alat upacara ini luar biasa menurut kita. Nanti kita ingin minta penjelasan dengan Romo Dukun Gatot Harjo. Nah, di sini sudah ada yang namanya bajra, alat upacara berupa genta, ada yang prasen, ada yang sampek. Nah, monggo nanti bisa Romo Dukun jelaskan dalam hal ini satu persatu. Monggo sekalian juga bincang-bincang Romo ini dengan para penonton kita. Apa fungsinya yang ada di sini? Mulai ini yang perlu saya perkenalkan bahwa memang leluhur kita dulu memang luar biasa. Sampai sekarang pun peninggalannya masih kita warisi dan kita gunakan untuk upacara-upacara yang ada khususnya di kawasan Tengger, yaitu. Dan alat tersebut yang pertama perlu saya istilahnya perkenalkan bagi kita yang muda-muda, tentunya tidak begitu tahu mengenai hal-hal atau alat-alat yang dulu yang ada sejak dulu, artinya begitu. Yang pertama ini adalah bajra. Monggo bisa dipegang biar penonton juga tahu. Ya, ini namanya bajra. Alat ini digunakan waktu ada upacara yang dilaksanakan di kawasan Tengger ini khususnya, di Kandangan dan sekitarnya. Artinya alat ini perlengkapan kita gunakan pada waktu muput upacara. Muput itu apa? Muput itu melaksanakan upacara, menghaturkan sesajen yang kita haturkan. Itu namanya muput. Dan alat ini kita gunakan, tadi sudah saya jelaskan bahwa namanya ini adalah bajra atau genta. Ini yang diwariskan oleh leluhur kita yang berangkat tahun 1922. Oh, ini ada angka tahunnya 1922 ya. Jadi zaman Hindia Belanda. Umurnya berarti sekitar hampir 100 tahun dari sekarang. Cara penggunanya barangkali Romo Dukun bisa ingatkan kepada para ini kalau kita gunakan, kalau kita melaksanakan muput upacara, misalnya entas-entas seperti ini kita gunakan. Oh, maju terus ya? Maju terus ini seperti ini. Nggak boleh maju mundur? Nggak boleh. Ini. Fungsinya apa Romo? Biar juga tujuannya kita supaya leluhur-leluhur, atman leluhur-leluhur kita yang kita entas, itu kita muksakan. Kita angkat ke muksa, artinya kita bebaskan dari ikatan-ikatan duniawi. Duniawi. Ke swarga loka tentunya. Ke swarga loka, ke muksa artinya alam kelanggengan, alam sudah bebas dari segalanya. Berarti itu fungsinya daripada bajra. Ini tentu berbeda dengan ritual Hindu ya kalau ini ya. Ini ritual Tenggernya ini ya. Memang kalau ritual secara keagamaan Hindu pemakaiannya juga beda tadi seperti itu. Jadi kalau Tengger kanan ya. Kanan. Oke.
Barangkali itu kalau untuk Bajra. Kalau untuk ini barangkali Nun Sewu, Romo bisa dijelaskan kepada para penonton. Iya, ini namanya prasen. Prasen ini berasal dari kata apa namanya perasian, perbintangan. Bukan bahasa Inggris present itu. Bukan, perasian. Perasian. Orang dulu kan lidahnya kepinginnya itu lebih mudah menyebutnya prasen. Sebenarnya asalnya dari perasian. Apa? Perasi itu artinya Rasi itu bintang. Memang luar biasa sekali leluhur-leluhur kita. Sebelum ada istilahnya ilmuwan perbintangan, leluhur kita sudah mengerti masalah perbintangan, astronomi gitu ya. Contohnya ya seperti menyocokkan kita yang contoh kecilnya misalnya kita bercocok tanam. Ini musim apa? Musim apa? Hitung-hitungan tahun buku dan sebagainya. Itu. Terus kalau Nun Sewu, Romo, di sini ada gambar-gambar. Ini kayaknya angka huruf Jawa itu. Iya, ini apa namanya? Angka tahun istilahnya adanya prasen ini, perasian ini. Berangkat tahun apa itu? 1260. Dalam hitungan Saka. Saka ya. Iya, kalau yang Masehi 1300 berapa tadi? 38. 38 ya, itu. Terus gambarnya mungkin bisa dijelaskan? Ya, ini gambar-gambar ini tadi kan sudah saya sebutkan bahwa gambar ini adalah perbintangan. Ini kan ada gambar-gambar perbintangan seperti yang ada ayam itu juga. Ini bawahnya ini loh, gambar-gambar. Ini kan ada apa namanya ini Scorpio apa itu. Kan ada macam-macam perbintangan. Ada Cancer, ada apa namanya? Lah seperti ini kan Cancer nih. Ada Gemini, orang kembar. Itu sesuai dengan zaman dulu ya. Zaman dulu ya. Meskipun sampai sekarang Pak ada masih kan. Ini fungsinya untuk apa prasen ini? Prasen ini difungsikan untuk tempat air suci. Namanya kalau di mulai dari leluhur kita namanya itu ube-ube. Jadi kita memakainya, kita kasih air, habis kasih air kita putar gini. Kita putar, lalu kita cipratkan ke sesajen yang kita puput itu tadi, yang kita aturkan. Itu ya prasennya. Iya, prasen. Kalau yang satunya lagi, Romo, mungkin bisa dijelaskan. Ini adalah sampet perlengkapan, ya. Ini perlengkapan untuk kita melaksanakan upacara juga, tapi kita pakai seperti selendang tadi. Ini ada uang kayak uang Cina, kepeng ini. Uang Cina, ya. Namanya ini kalau sini kan apa namanya ya? Sata, uang sata. Kalau orang sini kan PC Sata, orang-orang PC Sata, uang Sata. Ini peninggalan leluhur juga. Ya sama juga ini dari dulu. Kalau memang kalau barang-barang seperti ini sekarang kan sudah langka. Jadi ini alat-alat upacara. Alat-alat upacara untuk kita gunakan pada waktu ritual Tengger. Ritual Tengger. Jadi para penonton Mas Mansur channel yang saya banggakan, tadi sudah dijelaskan oleh Romo Gatot Harjo bahwasanya ini adalah peralatan upacara bagi adat istiadat Tengger gitu. Dan mana yang paling menarik, ada beberapa peralatan ini yang berangkat tahun. Misalnya yang namanya Bajra berangkat tahun 1922, di mana memang ada laporan-laporan Belanda bahwa daerah Tengger Lumajang khususnya Senduro, Pasru, dan Gucalit itu memang masih banyak dukun-dukun Tengger yang ada. Dan yang paling menarik dan paling mengesankan adalah prasen ini berangkat tahun 1260 Saka atau 1338 Masehi. Bayangkan saudara-saudara, tahun 1338 Masehi itu adalah tahun yang sejaman dengan perlawanan Bumi Sadeng dan Keta, perlawanan Lamajang Tigang Juru melawan wilayah-wilayah di Kerajaan Majapahit. Nah, ini sangat menarik nantinya karena Lamajang Tigang Juru saat itu ketika 1316 ditundukkan dengan paksa, Empu Nambi gugur, Lamajang tidak pernah menyerah. Dan peninggalannya yang sejaman dengan itu, ini ada prasen, yang mana nanti ini masih tetap digunakan sampai sekarang. Jadi umurnya kira-kira ini sudah hampir 600 tahun. Iya, 600 tahunan gitu. 800 ya.
dari 1.300 jadi 2.700. 700 lebih. 700 kurang. Kurang ya. Kurang ya. Jadi seperti itu. Ini pada zaman mungkin 20 tahun setelah Lamajang Tigang Juru hancur gitu ya. Jadi sejaman lah, tidak jauh dari zaman Empu Nambi gugur. Ini yang menarik bahwa daerah-daerah Senduro khususnya di lereng Mahameru memang adalah daerah-daerah yang dihuni oleh para Brahmana, yang mana dulu banyak ada di daerah-daerah lereng Mahameru. Nah, barangkali itu para penonton Mas Mansur Channel yang saya banggakan. Mungkin nanti kita bisa minta informasi lebih lanjut ya, Romo ya. Iya, bisa. Jangan bosen-bosen juga dengan senang sekali channel ini. Barangkali itu. Terima kasih Romo Dukun Gatotharjo. Sama-sama. Monggo, mungkin selamat sore kepada para penonton yang saya banggakan bahwa Nusantara dari masa yang lalu punya peralatan-peralatan yang juga masih dipakai untuk generasi-generasi zaman masa kini. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa di acara edisi berikutnya.